Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arianti, NIM 1902361201131. Saya dari kelas manajemen D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Harga Saham Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. Langkah ke slide kedua, membahas mengenai latar belakang. Di sini saya hanya menggunakan tiga contoh kode perusahaan. Yang pertama, perusahaan Ades, yang kedua, perusahaan Indofood, dan yang ketiga, perusahaan Mayora, di mana di sini saya mengambil dari sumber www.idx.co.id. Pada latar belakang ini, tiga perusahaan mengalami perbandingan rasio pada tahun 2017 dan tahun 2018. Yang pertama, pada perusahaan Ades. Di sini diketahui current rasio pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. Yang kedua, ROA pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. DER pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Dan yang terakhir, NPM pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. Perusahaan yang kedua yaitu perusahaan Indofood. Di sini, current rasio pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Serta yang kedua, ROA pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. DER pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. Dan NPM pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu perusahaan Mayora. Pada perbandingan rasio, yang pertama, current rasio pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. ROA pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. DER pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, NPM pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Baik, slide selanjutnya mengenai rumusan masalah. Nah, di sini fenomena yang terkait dengan pengaruh fundamental yaitu dapat diketahui dari tabel rata-rata faktor fundamental yang saya bahas di latar belakang. Bahwa presentasi tingkat current rasio mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saham perusahaan Ades dan Mayora pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai posisi keuangan yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada pihak luar. Sedangkan pada saham perusahaan Indofood pada tahun 2017 dan sampai tahun 2018 tingkat persentase current rasionya mengalami penurunan. Kejadian ini bagi perusahaan sangat kurang baik karena ada aktivitas yang dilakukan tidak optimal dan kurang mampunya menjalani operasional perusahaan, terutama dalam menggunakan dana yang dimiliki oleh perusahaan. ROA atau Return on Asset mengukur bagaimana efisiensi dalam pengolahan aset untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik. Menunjukkan pada tahun 2017, saham Ades 4,55%, saham Indofood 5,58%, dan saham Mayora 10,93% mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2018, saham perusahaan Ades 4,06%, Indofood 3,73%, dan Mayora 6,26% mengalami penurunan. Slide selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka pikir. Di sini, kerangka pikir yang pertama, current ratio atau X1
yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Yang kedua, return on asset atau ROA atau X2, laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Debit on equity atau X3, total utang dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Yang ketiga, net profit margin atau NPM diutamakan X4, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Dari X1 sampai X4 mengalami hubungan dengan harga saham atau Y, di mana harga saham penutupan atau closing price dengan harga saham atau Y, di mana harga saham penutupan atau closing price per tahunnya. Slide selanjutnya yaitu hipotesis. Di sini berdasarkan tinjauan teoritis hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian adalah sebagai berikut. H1, current ratio berpengaruh terhadap harga saham. H2, return on asset atau ROA berpengaruh terhadap harga saham. H3, debit to equity ratio berpengaruh terhadap saham. Dan H4, net profit margin atau NPM berpengaruh terhadap saham. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian serta metode pengumpulan data. Di sini, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui website BI www.idx.co.id, dan waktu yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 4 bulan terhitung sejak bulan Mei sampai Agustus 2021. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan pada perusahaan. Maka dari itu, dokumentasi merupakan tujuan atau ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, di mana meliputi buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file, dokumentasi, dan data yang relevan dari penelitian. Slide selanjutnya yaitu jenis data dan sumber data. Di sini jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Metode kuantitatif ini mendasarkan penelitian pada penyelidikan jumlah atau frekuensi kejadian atau fenomena. Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu dari situs resmi dari Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2018 sampai 2019. Data tersebut diperoleh dari data tahunan website www.idx.co.id dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada periode tahun 2018 sampai 2019. Baik, slide berikutnya itu membahas mengenai populasi dan sampel. Di sini populasi menurut Sugiono pada tahun 2017. Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2019. Baik, selanjutnya sampel. Pada sampel penelitian merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang hendak kita lakukan.
Sampel penelitian ini mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel bermanfaat dalam membuat kesimpulan dalam penelitian. Pada slide selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan dua teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, dan yang kedua, analisis regresi linear berganda. Pada analisis statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informasi bagi orang yang membacanya. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Di sini digunakan untuk menguji hipotesis dan memberikan kejelasan mengenai pengaruh antara variabel fundamental yang tercermin dalam variabel independen terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.